Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia bab ketiga, pemakaian tanda baca. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pemakaian tanda baca ada banyak. Contohnya ada tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik koma, dan lain-lain. Di sini sebab pertamanya ada tanda titik. Contoh tanda titik pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya ada di sini. Lalu tanda titik yang kedua, tanda titik bisa dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar atau daftar. Contohnya ada di sini. Lalu yang ketiga, ada tanda titik bisa dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya ada di sini. Lalu yang keempat, contohnya tanda titik bisa dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya ada di sini. Sebab selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma bisa dipakai sebagai berikut. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya ada di sini. Lalu 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya ada di sini. Lalu tanda koma juga bisa dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya ada di sini. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya ada di sini. Yang kedua, tanda titik koma bisa dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya ada di sini. Lalu ada sebab selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya ada di sini. Yang kedua, tanda titik dua tidak bisa dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya ada di sini. Sebab selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya ada di sini. Lalu yang contoh keduanya, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya anak-anak, berulang-ulang, dan lain-lain. Contoh lainnya ada di sini. Lalu tanda hubung juga bisa dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya ada di sini.
Lalu ada subbab selanjutnya ada tanda pisah. Contoh tanda pisah, contoh yang bisa dipakai tanda pisah adalah pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya ada di sini. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Contohnya ada di sini. Lalu yang tanda pisah juga bisa dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya ada di sini. Lalu subbab selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya ada di sini. Kedua, tanda tanya dipakai juga di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya ada di sini. Selanjutnya, subbab selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya ada di sini. Lalu subbab selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya ada di sini. Sebagai catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Dan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik ada 4 buah. Contoh tanda elipsis juga bisa dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya ada di sini. Sebab selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik bisa dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya ada di sini. Tanda petik juga bisa dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya ada di sini. Lalu subbab selanjutnya ada tanda petik tunggal. Berbeda dengan tanda petik yang sebelumnya. Tanda petik tunggal biasa dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya ada di sini. Lalu tanda petik tunggal juga bisa dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya ada di sini. Lalu subbab selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung bisa dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya ada di sini. Yang kedua, tanda kurung bisa juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya ada di sini. Lalu juga tanda kurung bisa dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya ada di sini. Lalu subbab selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku bisa dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis orang lain. Contohnya ada di sini. Tanda kurung siku bisa juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya ada di sini. Yang subbab selanjutnya ada tanda garis miring.
Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya ada di sini. Tanda garis miring bisa juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya ada di sini. Tanda garis miring bisa juga dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya ada di sini. Sebab selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ditandai dengan tanda kutip 1. Lalu tanda penyingkat bisa dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya ada di sini. Sekian, terima kasih. Dalam video selanjutnya ada penjelasan tentang penulisan unsur serapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.